Hi, welcome back to the One official channel. And at this time, I'd like to share about the untold story of Borobudur. Kali ini teman-teman mau berbagi mengenai untold story, hal-hal yang banyak orang nggak tahu tentang Borobudur. Dan ini dikemukakan oleh tour guide kami. Jadi kali ini teman-teman menginap di Hotel Manohara, itu yang ada di dalam kompleks Candi Borobudur. Kalau kalian pengen tahu tentang review Hotel Manohara, kalian nanti bisa klik di link di sebelah kanan atas ya guys. Dan di Hotel Manohara ini, salah satu fasilitas yang disediakan bagi tamu adalah kami diberi private tour guide guys. Private. Jadi khusus tour guide ini hanya mengantar rombongan kami dan berbagi cerita kisah mengenai Candi Borobudur. Kali ini kami bersama Bapak Winaryo, salah satu tour guide senior yang sudah lama bekerja di area kompleks Candi Borobudur. Apa aja yang akan beliau ceritakan? Yuk simak di dalam video The One kali ini. Mengapa harus di sini? Karena ini letaknya mirip dengan bangunan suci yang ada di India. Ya, bisa dikelilingi pegunungan Himalaya dan dekat pertemuan dua sungai besar itu Yamuna dan Gangga. Maka di sini dekat dengan pegunungan mineral itu, Bu. Wah, itu dikelilingi pegunungan mineral ya. Kemudian ada Gunung Sumbing, Sindoro, utara. Kalau cuacanya nanti kita lihat dari atas. Kemudian ada Telomoyo, Ngandong, Merapi, Merbabu, dan dekat pertemuan dua sungai besar itu Elu dan Progo. Oh, di sana Yamuna dan Gangga. Kalau lewat Bandar Udara ke Jakarta, pesawatnya lewatnya atas pegunungan Menoreh. Dan kalau kebetulan kita berada di sebelah kanan, bisa lihat ke bawah, maka kita bisa lihat bahwa bangunan Borobudur itu bentuknya seperti bunga lotus teratai dari atas. Iya. Sehingga dengan demikian ada satu pendapat yang mengatakan bahwa dulunya candi ini dibuat di tengah-tengah danau. Jadi ada danau, ada pulau, dibuatlah Candi Borobudur. Nah, pendapat itu didukung dengan apa? Didukung dan diketemukan ada beberapa nama desa, nama dusun yang ada hubungannya dengan air. Ya, ada desa yang namanya Tok Songo. Tok itu artinya mata air. Songo itu 99 mata air. Ada desa yang namanya Tanjung Sari. Tanjung itu daratan menjorok ke laut. Ya, Sari itu bisa berarti bunga, bisa berarti gadis, bisa berarti buah yang setelah diambil ampasnya. Tapi ini yang dimaksud adalah daratan menjorok ke laut yang banyak sekali ditanami tanam berbunga. Kemudian ada desa yang namanya Sabrang Rowo. Sabrang itu seberang, Rowo itu danau, seberang danau. Ada desa yang namanya Bumi Segoro. Bumi itu bumi, Segoro itu laut, bumi dan laut. Nah, kalau pendapat itu benar, tentu kita nggak bisa membayangkan bagaimanakah keindahan Candi Borobudur yang baru saja selesai dibangun. Ya, kanan kirinya adalah air. Sehingga dengan demikian, kalau orang datang ke Borobudur, pulang membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan berupa makanan, tas, sandal, sepatu, tapi oleh-olehnya adalah ketentraman, kedamaian. Di mana satu fungsi dari Candi Borobudur adalah untuk menanti kedatangan Buddha yang terakhir, yang namanya Buddha Maitreya. Di mana Sang Maitreya itu akan turun ke dunia bukanlah lewat tubuh manusia, tapi lewat merekanya bunga teratai, Pak. Menurut ajaran agama Buddha Mahayana sekte Tantrayana. Ya. Takkan bagaimana cara membuat Candi Borobudur. Di antaranya ada yang mengatakan cara membuat Candi Borobudur adalah dengan teknik
timbun. Jadi yang pertama kali para pekerja mengambil batu yang diberikan dari Sungai Elo, Sungai Progo, Sungai Silang, Sungai Tangse. Oh iya, karena di daerah itu banyak batu. Banyak batu. Kemudian dibahas ini sampai di sini kemudian dipecah-pecah, dibuat seperti batu bata. Nah, selama pekerjaan ini berlangsung, para pekerja yang lain menyiapkan satu tempat yaitu bukit yang dikepras dibuat teras siring. Setelah selesai, para pekerja membuat lantai dasar. Nah, setelah lantai dasar selesai, para pekerja membuat dinding yang pertama. Setelah dirasa cukup tinggi, orang kesulitan membawa batu, maka lantai pertama ditimbun dengan tanah. Di atas tanah dikasih kayu miring yang fungsinya sebagai jalan batu. Batu digunakan untuk menyelesaikan dinding yang Berikutnya. pertama. Setelah selesai, terbuat lantai kedua. Kemudian membuat lagi dinding yang kedua. Setelah dirasa cukup tinggi, orang kesulitan membawa batu, maka lantai kedua ditimbun dengan tanah. Di atasnya dikasih kayu miring lagi, Pak. Demikian itu proses berulang sampai tingkat 10, Pak. Jadi pada tahapan yang pertama, bangun Borobudur tertimbun tanah. Belum ada hiasan candi, belum ada stupa, belum ada patung Buddha, belum ada relief. Nah, kemudian para pekerja membuka timbunan tanah. Sambil membuka timbunan-timbunan tanah, para pekerja membuat hiasan candi dari atas ke bawah. Oh, dibalik ke atas ke bawah. Iya, untuk membuat relief. Nah, pendapat itu didukung dengan apa? Didukung dengan diketemukan pada lantai pertama, ya kamar datu, ada beberapa relief yang belum selesai, Pak. Belum selesai. Kalau misalnya dari bawah ke atas, harusnya yang Bawah. belum selesai itu yang di atas, bukan yang di bawah. Kemudian yang kedua, relief itu dibuat setelah batu dipasang, bukan dibuat dulu baru dipasang, tapi dipasang dulu batunya baru dibuat relief. Nah, pendapat ini didukung dengan diketemukan bangunan candi yang namanya Candi Aso dekat Gunung Merapi. Bangunan sudah selesai, tapi reliefnya baru disketsa. Berarti justru malah hebat ya, Pak. Udah untuk batu-batu udah tersusun, baru Iya. direlief. Nah, ada informasi yang mengatakan bahwa cara pembuatan Candi Borobudur itu orangnya yang pertama harus suci, ya. Yang kedua seperti orang dadi. Pernah lihat kuda lumping, Bapak? Nah, kan ada waktu di mana pemainnya trust atau dadi, ya. Katanya para pekerja itu membuat itu seperti orang dadi, kemasukan roh gitu. Ya. Makanya bisa skillnya semua rata ya, Pak? Iya. Sehingga kita lihat ya patung Budanya atau pembuatan patung singanya atau yang lain itu semua mirip, Pak. Iya, betul. Soalnya kalau tiap orang sendiri punya skill masing-masing, bisa jadi hasilnya beda-beda. Beda-beda, betul. Ya, walaupun ada perbedaan tapi sedikit sekali. Kalau dilihat dari atas atau dari jauh itu sama. Nah, bangunan yang kita kunjungi dibangun pada abad ke-8 oleh Raja Samartungga dari dinasti keluarga Selendra, Kerajaan Mataram kuno, yang mana dulu umat Buddha digunakan sebagai tempat untuk meditasi, pusat penyebaran agama Buddha, dan tempat untuk belajar agama Buddha. Nah, bangunan yang kita kunjungi tingginya itu ada 35 meter, Pak. Sisi alasnya karena panjang dan lebar itu sama, berbentuk bujur sangkar, ada 121 meter. Persegi berarti ya? Berbentuk bujur sangkar. Nah, dibangun dan batu sebanyak 55.000 meter kubik atau sekitar 2 juta ponto batu. Dan bangunan tersebut ada 10 tingkat, ada 10 lantai, yang mana menurut ajaran agama Buddha dibagi 3 bagian. Lantai dasar itu namanya Kama Dhatu. Kama itu nafsu, Dhatu dunia. Jadi menggambarkan kehidupan manusia masih dikuasai hawa nafsu, keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Yang kedua, lantai 2 sampai lantai 5 namanya Rupa Dhatu, menggambarkan tentang kehidupan manusia yang sudah terlepas oleh keinginan-keinginan duniawi, namun masih terikat dengan bentuk atau dengan wujud. Karena masih manusia. Masih manusia. Kemudian tingkat 6, 10 Arupa Dhatu sebagai simbol dari nirwana, di mana manusia sudah terlepas oleh keinginan-keinginan duniawi dan sudah terlepas oleh bentuk atau wujud. Oke, mari kita sana yuk. Apa gitu, Pak?
Dihormati oleh umat Buddha. Dihormati oleh umat Buddha kenapa? Karena sewaktu Siddhartha Gautama atau Sakyamuni bersemedi di bawah pohon tersebut, dia mendapatkan penanggung terus menjadi Buddha. Tapi bukan di Borobudur, tapi di desa Bodigaya, dekat kota sana. Oke, monggo. Bapak Ibu, ini adalah gambar-gambar tentang patung-patung yang ada di Candi Borobudur. Nah, patung ini dalam agama Buddha namanya Adi Buddha. Adi itu yang terbaik, tertinggi, Buddha, patung Buddha yang tertinggi. Ini terdapat dalam tingkat 10, paling besar. Kalau dalam masyarakat Jawa, mereka menamakan Kiai Belet. Kata Kiai adalah satu kata yang disematkan kepada sesuatu yang sangat dihormati dalam masyarakat Jawa. Para pemimpin agama Islam yang ada di kampung-kampung, mereka kasih nama Tamban Kiai. Benda-benda bertuah yang ada di keraton, misalnya di Keraton Solo atau Keraton Yogyakarta, mereka kasih nama Tamban Kiai. Keris, pedang, tombak, bahkan kendaraan pun juga pakai Kiai. Kemudian bukan hanya itu, binatang. Kalau Bapak Ibu ke Keraton Solo, di sana ada kebo bule yang namanya Kiai Slamet. Nah, belet itu mempunyai dua arti, Pak. Yang pertama, tergesa-gesa. Yang kedua, sebagian masuk dalam tanah. Nah, patung ini diberi nama Kiai Belet karena apa? Karena waktu ditemukan sebagian masuk ke dalam tanah. Kemudian ini terdapat dalam tingkat 789. Patung Buddhanya namanya Dhyani Buddha Vajrasattva dengan pustangan Dharma Cakra Mudra. Sang Buddha memutar kehidupan. Kemudian ini di tingkat 5 namanya Dhyani Buddha Wairocana dan pustangan Vitarka Mudra. Sang Buddha sedang mengajar. Tingkat 1, 2, 3, 4 dibagi musik. Yang di timur semua seperti ini. Kita lihat ya. Dhyani Buddha Aksobhya dengan pustangan Bumi Sparsa Mudra. Sang Buddha memanggil Dewa Bumi untuk menjadi saksi. Ini sisi selatan nama Dhyani Buddha Ratna Sambawa dan Penavara Mudra. Sang Buddha suka memberi. Kemudian isi barat nama Dhyani Buddha Amitabha dan Penavara Mudra. Sang Buddha sedang bermeditasi atau meditasi. Dan ini 1 sampai 4 di utara nama Dhyani Buddha Amoghasiddha dan Abhaya Mudra. Sang Buddha menolak bencana. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa Borobudur milik agama Buddha, bukan milik agama Hindu, milik agama Buddha. Buddha saja Buddha Mahayana, bukan Hinayana. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau Mahayana itu percaya bahwa Buddha itu banyak, dulu ada, sekarang ada, meskipun ada itu Mahayana. Kalau Hinayana hanya percaya satu Buddha Siddhartha Gautama atau Sakyamuni. Tujuan hidupnya kalau Mahayana ada ingin menjadi Buddha, kalau Hinayana hanya ingin mencapai nirwana. Sehingga nama lain ada Buddhayana dan Nirwana Yana. Nah, lantai dasar nama Kamadhatu sebenarnya ada 160 gambar relief. Satu gambar itu satu kotak. Namun dari 160 kita hanya bisa melihat 4 relief. Ini kita lihat. Hanya ada 4 panel relief karena yang lain ditutup oleh batu yang namanya batu selasa yang berfungsi untuk menutup relief yang perlu nggak baik kita lihat dan untuk memperkuat fondasi candi, Pak. Nah, ini ada ceritanya, cerita diambil kitab agama Buddha yang namanya Mahakarmaibhanga yang menceritakan ajaran agama Buddha tentang hukum karma, hukum sebab akibat. Sebagai contoh, relief itu menggambarkan seorang laki-laki yang sedang sakit. Orang kita suka hidup gotong royong. Orang kita suka saling tolong menolong sehingga tanpa diminta para tetangga datang memberikan pertolongan tuh, Mbak. Kita lihat ya. Ada yang menolong dan memberi pijitan. Oh ya. Oh, binatang. Pijit kepala, tangan, dada,
Ada nyapi bubur, ada yang kasih air minum, ada yang membuat jamu tradisional, ada yang membakar air untuk memandikan sang sapi. Nah, setelah dirawat oleh para tangga, sang laki-laki tersebut kemudian sembuh, membuat keluarga bahagia, keluarga senang. Di sana kita lihat keluarga tersebut punya 2 anak, mungkin dulu pada abad 8 di tanah Jawa sudah ada anjuran keluarga berencana. 2 anak cukup, seperti keluarga bapak. Nah, kalau keluarga itu punya sedikit anak, sedikit anggota keluarga, akhirnya mereka bisa menabung yang mereka simpan dalam pundi-pundi kekayaan yang dijaga oleh dewa kekayaan. Benang Arif itu menggambarkan tentang kehidupan sebuah keluarga di orang kaya, keluarga yang terhormat, keluarga yang terpandang. Karena kaya dia menggunakan perhiasan emas besar-besar, gelang, kalung, anting-anting. Karena kaya baru punya seorang anak dan mempunyai 4 orang pembantu dan mempunyai 2 orang tenaga satpam ya. 1 pakai pentung, 1 pakai pisau kecil. Nah, keluarga itu seperti hidupnya. Kenapa? Karena semasa mudanya mereka menyiapkan masa depannya. Semasa mudanya mereka rajin belajar, bantu orang tua, mendengar nasihat orang tua, taat ibadah agama. Yang otomatis menjadi perbuatan jelek yang nggak baik kita terus dicontohkan adalah suka mabuk-mabukan. Kakak adik suka mabuk enggak? Naik bis mabuk enggak? Mabuk enggak? Usia. Kemudian tiap malam begadang. Ya, jadi nggak boleh malam-malam tidur. Kemudian malas-malasan. Nah, kalau di masa muda orang malasan, tiap malam begadang apalagi mabuk-mabukan, maka di masa tuanya hidupnya tidak senang. Jadi kalau adik-adik ingin hidupnya besok tuanya itu senang, maka kuncinya harus rajin belajar. Iya betul, rajin belajar John. Rajin bantu orang tua. Membantu ibu dan Nah, mendengar nasihat orang tua. Dan nggak kalah pentingnya taat menjalankan ibadah agama. Oke, mari kita sana yuk. ...545 buah stupa. Ada 504 patung Buddha. Nah, patung Buddha itu sedang semedi di tempat yang namanya relung. Sebanyak 432. Mengapa selisih 72 patung? Karena ada 72 buah patung yang berada di tingkat 7, 8, 9 yang dalam stupa. Jadi tidak di seperti itu. Kemudian juga ada 32 buah patung singa. Kemudian yang seperti moncong meriam itu mas ya, moncong meriam itu. Ya itu. Itu namanya Jaladwara. Bom ya. Jala itu artinya air, dua itu pintu-pintu air atau salon air. Ya itu. Atau sebelah sana itu ya. Talang air ya, pintu air. Kemudian ada 1212 relief dekoratif dan 1460 relief bercerita yang menceritakan ajaran agama Buddha dan riwayat hidup dari Siddhartha Gautama atau Sakyamuni. Nah, kalau ini ada yang kondisinya patah, ini belum jadi atau yang memang sudah rusak? ini sudah jadi tapi sudah mengalami kerusakan, Pak. Termasuk ada beberapa patung di atas patung Buddha yang misalnya tangannya udah Ya, itu jadi kan rusak. Jadi kalau kita lihat banyak sekali bagian-bagian candi yang sempurna, Pak. Ya, patung Buddha kepalanya hilang, tangannya hilang, kedua-duanya hilang, satu patung hilang, pagarnya juga hilang. Itu karena apa? Itu karena ada dicuri oleh orang nggak bertanggung jawab, diambil pemerintahan penjajahan Belanda maupun Jepang, ada rusak karena saling kena gempa bumi. Dan itu dibiarkan karena untuk menjaga keaslian bentuk. Nah, kemudian kalau ini patung singa ini namanya Dwarapala, Pak. Dwara itu artinya pintu, Pala itu penjaga dari patung singa penjaga pintu. Ya. Kemudian yang atas itu namanya singa wurung. Urung itu kan nggak jadi, batal atau putus. Batal. Nah, orang sini mempercayai kalau orang pacaran baru-baru maka pacaran akan putus. Kalau melihat pasang patung singa itu, Pak. Benar atau enggak saya juga nggak tahu. Tapi itu mungkin gini, Pak. Ini kan tempat suci, Pak. Ya. Misalnya umpamanya bapak masuk ke masjid atau ke gereja bergandengan tangan dan pacarnya alusnya kan nggak boleh. Ya kan. Demikian pula ini tempat suci. Masuk bergandengan enggak boleh.
Kemudian atas ada nama Dewa Nawaham sebagai keadaan umat Buddha untuk naik ke nirwana. Oke, mari kita naik yuk. Mbak. Ya, scan bilangnya. Ini adalah batu yang baru. Setiap batu baru dikasih tanah paku timah. Ya, asli. Setiap batu baru dikasih tanah paku timah. Dan kita akan naik di tingkatan Kamadhatu ke Rupadhatu. Tangannya dihiasi nih, lidah. Ya. Kepala kala. Batu baru itu menggantikan yang rusak-rusak. Betul. Karena gempa itu Pak. Ya. Karena gempa, kadiju orang, tapi nggak boleh dipahat, dan paling banyak hanya 2,5% dari total batu yang ada di Candi Borobudur. Sehingga dengan demikian yang hilang tetap dibiarkan. Nah, ini lidah mengisi tangannya di tingkatan Kamadhatu ke Rupadhatu. Ya. Lidah Pak. Nah, lidah ini lidah. Itu kepalanya. Nah, itu yang sebagai simbol. Jadi ini kan mengisi tingkatan Kamadhatu dunia jelek ke dunia lebih baik. Itu yang sebagai simbol. Kalau orang mau meningkatkan taraf hidupnya, karirnya, profesinya, maka salah satu caranya manusia harus bisa menjaga mulutnya. Karena karya profesi yang sudah tinggi bisa hancur dalam waktu sekejap kalau manusia nggak bisa mengontrol mulutnya, mengontrol lidahnya. Sehingga di sini kita lihat lidah itu bagaikan api ya, ini kita. Ini sama api. Kecil, besar. Api kecil sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, Pak. Ya, mana nasi, menggoreng, ya, memasak sayur, menggunakan api yang kecil. Tapi kalau besar, membuat manusia itu sengsara, Pak. Rumahnya terbakar, mobilnya terbakar, hutannya terbakar. Demikian pula dengan lidah. Kalau kita gunakan untuk memberi hiburan, untuk menasihati, maka yang mendengarkan akan senang. Tapi kalau kita gunakan untuk membentak-bentak, untuk memarahi, yang mendengarkan akan susah. Ya. Sehingga dengan demikian kita harus hati-hati terhadap lidah kita. Sehingga kita lihat tangannya dibuat lebih tinggi supaya kita naiknya pelan-pelan, supaya kita harus hati-hati. Ya. Oke, mari kita naik. Reliefnya berwarna kuning, Mbak. Ini karena pernah dicat oleh orang-orang Belanda. Nah, tujuannya apa? Karena orang Belanda itu mengambil foto untuk dijadikan dokumentasi. Nah, untuk mendapatkan hasil yang bagus, mereka mengecat dengan warna kuning dan setelah selesai tidak berhasil membersihkan. Sehingga kita lihat permukaan batu berwarna kuning. Nah, semua, sebenarnya semua, ya. Nah, kita berada di lantai 2 secara filosofi atau lantai 3 secara arsitektur. Di lantai ini ada 3 buah kumpulan cerita, Pak. Di atas namanya Lalita Westara, menceritakan tentang riwayat hidup dari Siddhartha Gautama atau Sakyamuni. Siapa mereka? Mereka ada pendiri agama Buddha sekarang. Sakyamuni adalah pendiri agama Buddha sekarang. Berarti bawahnya ini Awadana, menceritakan kehidupan orang-orang Arab suci yang dikeramatkan, yang dihormati oleh umat Buddha. Sedangkan ada pada pakar nama Jatakamala, menceritakan tentang kelahiran kembali Sang Buddha.
Di mana dalam Sang Buddha itu dalam kelahiran kembali bisa menjadi manusia, bisa menjadi binatang, sehingga dalam ajaran agama Buddha, umat Buddha dianjurkan untuk tidak makan daging. Vegetarian, Pak. Nah, Bapak Ibu, kita memutar ke sana, paling enggak ada 60 gambar relief yang harus kita baca, ya kurang lebih ya, atau dalam satu relief itu segini. Ini ya. Ini berarti udah beda lagi. Ini ada 2 ya. Ada 60 karena pintu selatan dan pintu utara ditutup. Akan memakan waktu sekitar, kalau dibaca semua sekitar 30 menit, Pak. Monggo terserah. Kita mau muter ataukah kita mau langsung naik? Sambil nunggu ya, dengan melihat Borobudur sebenarnya banyak hal yang bisa kita ketahui pada abad ke-8. Di antaranya apa? Apakah abad 8 itu masyarakat kita udah mengenal musik atau belum? Belum. Ternyata sudah, Bu. Ini faktanya. Ini ada gamelan, ada kendang, ada seling, ada kecapi, ada siter. Nah, pada abad 8 masyarakat kita sudah tinggal tetap atau masih berpindah-pindah. Ternyata kalau kita lihat ini, masyarakat kita sudah tinggal tetap, tidak berpindah-pindah. Ya, masyarakat kita sudah mampu membuat rumah. Nah, pekerjaannya apa? Ternyata di sini kita lihat, maaf Bu ya. Ini kita lihat. Ternyata pada saat itu orang sudah ini mengolah tanah, membajak sawah ini, Pak. Ini ya. Kemudian pada balapan masyarakat kita sudah mampu membuat apa? Guci belum, gerabah belum. Ternyata di sini kita lihat, ya, masyarakat kita mampu membuat gerabah. Ini, tuh. Gerabah atau guci atau kendi, betul. Kemudian apakah masyarakat pada balapan itu sudah berperang atau belum? Kau berperang menggunakan apa? Ternyata kalau kita muter, kita akan tahu alat-alat berperang, Pak. Ada tombak, ada panah, ada pedang. Bahkan pada balapan masyarakat kita sudah mengenal alat transportasi, Pak. Ada andong atau dokar, ada perahu, dan juga ada jembatan. Nah, bahkan pada balapan kita sudah mengenal ilmu perbintangan, astronomi. Ya, nanti saya tunjukkan bagaimana waktu yang cukup. Ini naiknya lewat Sebelah sini. Kalau bapaknya nggak jelasin, kita nggak tahu, Pak. Iya. banyak banget tapi Makanya ini ada tanda yang udah Ini, dilubang iya. itu karena ini batu baru. dulu reliefnya gambar tapi hilang. Hilang. Karena kalau ini nggak ada, ya atasnya nggak bisa dipasang. Iya. Oke, kita naik. Adik-adik, Mas suka main pasel nggak? Pasel, ya. Nah, ternyata pada balapan masyarakat kita udah ini sambungannya seperti sambungan pasel. Lantainya kayak bakso. Ya. Kemudian antara dua batu dekatkan, tengahnya dikasih lubang macam ini, Pak. Nah, lubang itu dikasih batu, Pak. Buat ngunci, Pak. Untuk mengunci, betul. Oh, pantas dulu teknik nguncinya pakai model gitu, Pak ya? Iya. Cuman sekedar goresan atau sebetulnya ini bahasa ini ada? Oh, enggak, Pak. Ini adalah dikasih pada pemurnian kedua, Pak. Jadi pada pemurnian kedua tingkat 2 sampai tingkat 5 semua batu diturunkan, Pak. Nah, supaya kita bisa mengembalikan lagi, maka dikasih tanda, khususnya batu yang berada di luar, Pak. Oh, ini Ya dikasih, ya dikasih tanda supaya bisa mengembalikan lagi, Pak. Nah, itu
proyeknya proyek yang kompleks ya Pak, Sugar Borobudur. Betul. Diambil orang. Dari berbagai macam disiplin ilmu dipakai. Sayang. Ini kalau dulu nggak diambilin orang ceritanya lengkap. Tapi udah dari dulu ini ambil dari orang. Makhluk kok ya aneh. Nih. Komet. Apa ayo? Angel. Tubuh bagian bawah berbentuk burung. Octopus ya? Kaki burung punya sayap, ekor, burung, sayap, ekor. Atasnya manusia. Komet di laut. Putri Duyung. Ah, putri duyung kan laut. Ini burung. Burung. Burungnya. Nah, menurut agama Buddha mereka menamakan kinara kinari. Kinara laki-laki, kinara perempuan. Orang naik burung. Mereka makhluk-makhluk surga. Nah, apakah sama dengan malaikat? Dalam agama lain kami nggak tahu ya. Karena dalam agama Buddha Mahayana Sekte Tantrayana, Siddhartha Gautama pun pernah berinkarnasi menjadi kinara kinari. Kemudian bangunan itu, Pak, yang seperti lonceng, itu yang namanya stupa. Oh iya. Ya. Oh iya. Nih stupa. Nah, di dalam bahasa Sanskerta stupa itu artinya gundukan tanah, tempat orang mau mati. Namun kalau kita lihat bentuk stupa seperti lonceng yang di atas bunga teratai itu ada sejarahnya. Di mana sewaktu Pangeran Siddhartha Gautama berusia 79 tahun, sudah hampir meninggal dunia, ada seorang muridnya yang bertanya kepada beliau, "Guru, bagaimanakah cara saya mau guru jika guru meninggal dunia?" Sang Buddha tidak menjawab, namun yang pertama kali memetik ini, bunga teratai atau lotus. Dalam pembuatan gapura ini tidak ada semainya tapi nggak runtuh. Iya enggak ada. Ternyata kekuatan utama di gapura ini ada di batu yang seperti huruf T ini, Pak. Jadi kayak penopangnya jembatan ya Pak. Nah, kalau ada tekanan dari atas, maka akan menekan ini. Tekanannya diratakan ke kanan kiri, maka akan menekan batu bawahnya. Itu akan miring. Nah, namun karena ada batu yang turun bawah, maka akan tidak bisa miring. Tidak ambrol. Jadi memang kita sudah jenius sekali. Ini juga ini ada model kuncian. Ya. Oke, mari kita naik yuk. Sana sih ya. Senarnya sebelah sana. Oh, sana sebelah sana. Putus tumbuh. Oh, setumbu. Ya. Nah, kalau kita lihat bentuknya seperti orang tidur. Iya. Iya. Mana hidungnya? Mana hidungnya tidur itu yang Ayo. Mana? Ya, betul, mana hidungnya? itu ya? Ya. Itu yang puncak kecil itu hidungnya, datar, turun ke mulut, turun menit kecil dalam di leher, dada, perut yang besar, sanak kakinya. Nah, itu Pak, itu ada Gunung Sumbingnya, Pak. Itu Sindoronya di belakang sana. Kita beruntung hari ini beberapa gunung kelihatan, tapi kalau kemarin tidak kelihatan, Pak. Iya. Gunung itu. Sumben dah. Yang di Datang apa? Datang sudah sini katanya. Nanti gendong dia. Dari sini kali ya? Itu kelihatan tuh. Dari sini sudah sama foto. Sama yang tadi itu Pak, yang kayak makhluk dari kayak surga yang sayapnya burung itu. Itu kinara-kinari. Kalau ini bukan, ya. Tapi mungkin ada sedikit hubungannya. Tapi inilah makhluk-makhluk. Kalau seperti keturunan dari Jatayu itu ya. Oh, Jatayu. Ya. Iya, iya mirip-mirip.
Sayang ini udah sehingga kita untuk membaca reliefnya sulit Pak. Karena ini udah kepotong. Iya kepotong-potong ya. Ini nggak lengkap ya. Iya. Kalau kita lihat di sana ada relief orang membuat jembatan Pak. Sehingga dengan demikian disimbolkan bahwa pada balapan masyarakat kita sudah mampu membuat jembatan. Ini tuh sekarang kita di lantai yang kelima. Berarti batas yang batas akhir itu Pak ya? Iya, lingkatan atas dari rupa datu Pak. Antara lantai 3 sampai 5 juga menunjukkan beda tingkatan kecerdasan ilmu pengetahuan gitu juga nggak Pak? Oh, kalau tingkat 2 sampai tingkat 5 itu kan menceritakan tentang kehidupan orang Arab suci oleh umat Buddha. Tapi kalau tentang kecerdasan tuh saya pikir enggak. Oh, berarti nggak ada hubungannya kenapa yang di sini ada pembuat jembatan, membuat apa, yang di bawah tadi cuma membuat gerabah. Kalau di bawah itu selain ada gerabah juga perahu sebenarnya ada Pak. Oh, perahu juga ada. Juga ada. Jadi enggak maksudnya hanya kebetulan. Ini kita lihat. Oh, ini juga dicat juga ya Pak? Ini jembatan. Ini pernah dicat. Ini kita lihat orang sudah membuat jembatan dan ini adalah sungainya Pak. Ya. Ini saya udah rusak sih ya. Udah banyak rusak ya. Oke, mari kita sama. Nah, kalau di sana kita lihat ada bulan, bintang, dan matahari, Pak. Sehingga dengan demikian ada satu pendapat yang mengatakan bahwa pada balapan masyarakat kita itu sudah mengenal ilmu astronomi, Pak. Ilmu perbintangan. Di mana ilmu perbintangan itu sangat bermanfaat untuk apa? Menentukan arah mata angin. Kalau misalnya sedang berlayar kan menentukan arah mata angin lewat bintang, Pak. Kemudian yang kedua, untuk menentukan saat tepat menanam padi, menanam jagung, menebang pohon yang kayaknya untuk buat rumah. Excuse me. Ada berupa bulan, bintang, matahari, dan ada pohon, ada padi, ada jagung. Nah, dari sini kita tahu bahwa pada balapan masyarakat kita sudah mengenal ilmu astronomi, ilmu perbintang. Yang mana saat itu sangat bermanfaat untuk menentukan saat tepat menanam padi, menanam jagung, dan menebang pohon yang kayaknya untuk buat rumah. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa kalau orang Jawa yang asli itu satu hari itu dipakai untuk 4 tahun, Pak. Kan umumnya kan hanya 2, Hijriah sama Masehi. Tapi kalau orang Jawa selain Hijriah, Masehi juga ada tahun Jawa. Itu hampir sama dengan Hijriah, hanya 72 tahun lebih tua. Dan yang terakhir adalah Pranoto Mangsa, Pak. Ya. Dimana kita tahu bahwa Pranoto Mangsa itu sangat bermanfaat bagi orang Jawa untuk menentukan saat tepat menanam padi, menanam jagung, menebang pohon. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa dalam Pranoto Mangsa dimulai dari bulan Juli diakhiri bulan Juni, Pak. Dan 1 bulannya itu nggak sama nilainya, Pak. Harinya nggak sama. Ada yang 21, 22, 23 hari. Namun juga ada 41, 42, 43 hari, Pak. Nah, seperti Bapak ketahui bahwa dalam masyarakat Jawa 1 hari mempunyai 2 nama, Pak. Yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Nah, masyarakat Jawa sangat sekali menggunakan kalender Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing untuk menentukan saat tepat menanam padi, menanam jagung, menebang pohon. Nah, seperti Bapak ketahui bahwa kalau orang Jawa yang benar-benar Jawa melakukan segala aktivitas itu lihat dulu waktunya. Mau menikah aja ditentukan kamu harus hari apa, harus jam berapa. Nah, kemudian mau mendirikan rumah juga demikian. Dan dalam masyarakat Jawa yang benar-benar Jawa, hari itu ada nilainya. Ya,
Saya tahu Pak, dua ya. Hanya Sabtu itu nilai 9 yang paling tinggi, dan kalau nggak salah tuh Pahing itu nilai 9, nilai yang paling tinggi Pak. Nilai tinggi itu maksudnya kenapa? Di bawah hari-hari itu nilainya di bawah 9 Pak. Jadi itu hari paling baik. Itu hari paling mungkin yang kalau dalam ilmu kejawen itu paling tinggi Pak. Jadi orang sulit untuk, kalau orang punya ilmu itu sulit untuk ditembus, sulit untuk istilahnya disantet. Dan orang Jawa, karena itu ada hitungannya, maka orang Jawa itu kalau benar-benar Jawen, dia akan tahu bahwa hari itu kalau jalan mau berpergian kemana, ke arah timur, ke arah utara, ke arah selatan, ke arah barat. Dan ada hari-hari yang tidak boleh dilakukan Pak. Misalnya hari Nas, tahu nggak Nasnya nggak Pak? Nas itu adalah hari meninggalnya orang tua mereka, biasanya orang tua dan mungkin simbahnya ya, tapi kebanyakan orang tua. Nah, kalau pada waktu hari itu, maka para petani tidak mau menanam apa saja. Misalnya orang tua saya itu meninggal Senin Kliwon, ya setiap Senin Kliwon saya nggak mau menanam padi, menanam jagung. Kalau sebelumnya dimulai itu, misalnya sebelum Senin Kliwon minggu pagi mau nanam boleh, nanti diteruskan gitu. Tapi kalau mulai itu tidak Pak. Fleksibel kehidupan umat Buddha masih labil, seperti yang mendahului ya, sudah mantap. Dan stupa induk lambang dari tingkat 10. Udah nggak ada lubangnya, berarti kita nggak bisa lihat isinya apa, sebagai simbol bahwa yang namanya sempurna itu nggak bisa diperlihatkan, nggak bisa dikatakan, nggak bisa dijabarkan. Karena sempurna ada abstrak, sempurna ada terang. Wah, paling atas itu sebetulnya stupa yang sama, cuman karena menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi ya Pak ya. Nah, kemudian nirwana ada 4 tingkatan Pak ya. Ini nirwana, atasnya maha nirwana, yang kotak itu maha parinirwana, dan stupa induk itu atau digubah itu yang sebagai simbol yang ada namun tidak ada, yang kosong tapi berisi, yang bisa dikatakan namun tidak bisa dikatakan. Apa itu sama dengan Tuhan? Kami tidak tahu. Kalau jumlah stupanya itu ada artinya nggak Pak? Stupa itu Yang khususnya yang di level nirwana ini. ya benar ya. Ada sebuah stupa induk 70 ada 72 itu semua lubang yang dibagi 3, 16 tingkat 9, 24, 32. Kelipatan angka 8. Asta Arya Marga, 8 jalan kebenaran. Itu artinya. Kalau bentuk stupanya itu ada yang kotak-kotak, ada yang bentuknya kayak wajik gitu. Nah, hal yang masih bentuknya itu wajik kan mudah diguncang Pak. Itu sebagai simbol bagi depan umat Buddha pada tingkatan itu masih saling ragu-ragu. Yang atas sudah mantap, sudah percaya ajaran agama Buddha, dan stupa induk itu sekarang dalamnya ruang kosong. Ya, saat tahu kosong karena waktu di sisi timur itu terbuka lebar Pak. Jika kita lihat di sana sabuknya kan stupa induk kan ada sabuknya, tuh stupa induk. Yang sisi timur tuh nggak ada pahatanya. Oh iya. Nah itu dulu ada yang berlubang di situ. Nah kalau kita lihat seperti ini karena telah dipugar oleh pemerintah Hindia Belanda oleh Stefan. Nah sehingga demikian kalau kita lihat ke dalam stupa banyak sekali patung Buddha yang tidak sempurna, pada hilang atau tangannya. Jadi tangannya hilang itu gara-gara ulah manusia ya Pak ya? Ada yang karena olah manusia tapi juga karena alam panas hujan. Karena batu ini untuk kekerasan batu boleh dikatakan batu yang lunak. Karena apa? Karena kalau yang batu keras seperti granit kan sulit untuk diukir Pak. Iya.
Ya, sampai di sini guys bersama Tuan Wan mengulas The Untold Story of Borobudur. Karena memang sekarang ada batasan waktu bagi pengunjung untuk berada di atas Candi Borobudur, yaitu maksimal cuma 1 jam. Dan setelah 1 jam harus turun guys untuk gantian dengan kloter berikutnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Winaryo cukup memberikan pencerahan, memberikan khasanah baru bagi kita-kita yang selama ini nggak ngerti tentang sejarah atau cerita di balik Candi Borobudur. Dan sampai di sini perjalanan di Candi Borobudur bersama Tuan Wan. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe untuk subscribe channelnya Tuan Wan Official. Dan juga follow juga di Instagramnya Tuan Wan. Di sana Tuan Wan juga share mengenai kuliner, kemudian ada giveaway dan lain. Thank you for watching. Sehat selalu dan goodbye.